والذين هاجروا في الله من بعد ما ظلموا لنبوئنهم في الدنيا حسنة. Mujibatul jannah. Pada pertemuan yang lalu kita sudah berbicara mujibatun nar, perbuatan-perbuatan yang bila dilakukan berakibat mendorong, menjebloskan pelakunya ke dalam neraka. Maka pada hadis ini Nabi mengajarkan kita perbuatan-perbuatan yang kalau dilakukan bisa memasukkan orang yang melakukan tersebut ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Uniknya dalam hadis ini, barakallahu fikum, jazakumullah khairan, Nabi menyampaikan dengan bahasa yang sangat-sangat membahagiakan kita. Ya. Nabi memberi garansi. Coba Pak. Bapak beli mesin cuci, satu garansinya 1 bulan, yang satu garansi 10 tahun. Kira-kira kalau harganya nggak terlalu jauh, beda-beda dikit, Bapak pilih yang bukan Bapak, Ibu ya. Ibu pilih garansi yang 10 tahun apa yang 1 bulan? Garansi mesin saja, perusahaan saja kita percaya. Unik dalam hadis ini Nabi memberikan garansi. Anda lakukan ini, Anda masuk surga. Yang kasih garansi bukan sales. Kalau sales pasti kalau mau laku wong. Dijamin tidak luntur, belilah dia banyak. Asal dicuci luntur, uji sales nyok aku ini wong Arab. Maco dari kanan ke kiri luntur tidak dijamin. Beli baju ada tulisan besar, ditanggung tidak luntur. Dibelinya banyak karena murah. Asal dicuci luntur, rupanya salah. Persepsinya baca dari kanan ke kiri, luntur tidak ditanggung. Nah ini Nabi yang kasih garansi Pak, Nabi yang kasih jaminan ya. Hadisnya Hasan. Kalau tanya hadisnya apa, kita kan kadang-kadang mah itu Pak, itu hadisnya sahih apa tidak? Oke, masalahnya yang galak bertanya mah itu tidak ngerti dah hadis sahih itu apa Pak. Iya ke baik. Hadisnya Hasan. Hadis Hasan itu apa sih gitu ya? Hadis itu sejak awal hukumnya 2. Ada hadis sahih, ada dhaif lawannya. Hadis sahih itu 5 syaratnya. Mattasala isnaduhu, ya, sanadnya bersambung ya, dengan sanad yang udul, semua adil, kemudian bidhabtin dhabit, sanadnya menyampaikan bisa tanpa lupa ya. Salamatuha minasyururi wal illah, tidak ada pertentangan dalam hadis atau teks yang sama ya. Nah itu hadis sahih. Dulu hanya 2, sahih, dhaif. Begitu sampai ke fase tahun ketiga hijrah, ada seorang imam hadis bernama Imam Abu Isa At-Tirmidzi ya, wafat pada tahun 271 hijrah. Beliau punya buku banyak, diantaranya Sunan At-Tirmidzi ya, Syama'il Muhammadiyah dan sebagainya, banyak sekali karya beliau. Nah beliaulah yang membuat definisi ketiga dari hadis, klasifikasi hadis secara kategori sanad, kualitasnya, ditambah 1 namanya Hasan. Maka sekarang kita kenal hadis itu terbagi menjadi 3, ada hadis sahih, hadis hasan, hadis dhaif. Nah sejarah Hasan ini baru ada pada abad ketiga hijrah ya. Kita baca hadisnya. Wa bihi ilaihi qala an Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idmanu li sittan min anfusikum adman lakumul jannah
usduqu idza haddastum wa aufu idza wa'adtum wa addu idza tumintum wahfadhu furujakum wa ghuddu absarakum wa kuffu aydiyakum. Arti hadis, perbuatan yang menyebabkan pelakunya masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Nabi berkata dari sahabat Ubadah bin Samit, Nabi berkata, lakukan 6 perbuatan, aku jamin kalian dimasukkan Allah ke dalam surga. Nabi yang bilang, bukan saya. Nabi yang bilang kepada sahabat, lakukan 6 hal ini, saya jamin kalian masuk surga, kata Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Sahabat ketika mendengar hal-hal seperti ini, Bapak Ibu, langsung bangun termotivasi. Kenapa? Yang kasih jaminan Nabi, yang kasih jaminan Rasul. Dengan alasan apa lagi kita abai dan tidak peduli? Karena kalau kita lakukan ini, Nabi yang kasih jaminan pasti masuk surga. 1. Usduqu idza haddastum. Jujurlah kalau kalian bercerita. Kalau kalian bicara, bicaralah bicara yang jujur. Yang paling susah dicari saat ini adalah kejujuran. Banyak bohong. Tidak usah saling tunjuk. Tidak usah nunjuk. Ada yang kalau bohong mah itu. Kalau ngomong pasti bohong ada. Mana bohongnya? Tidak usah saling tunjuk untuk kita dewek. Kalau kita saling tunjuk tidak selesai Pak ngaji ini, sampai mati masih itulah. Tidak ada perubahan untuk diri kita. Ya. Saya ingin saya masuk surga, saya ingin anak saya, istri saya, keponakan saya ingin masuk surga. Maka tanamkan ini jujur dalam ucapan. Bohong itu tidak boleh. Yang boleh bohong itu cuma dalam rumah tangga, suami sama istri boleh bohong. Ya. Iya Bu. Bini masak, bertanya sama laki, kak lemak tak ini? Oh lemak deh. Walaupun bohong dikit dapat pahala itu Pak. Iya. Kalau laki sama bini nak nyenengkan, boleh. Ya. Bohong itu cuma 2 yang boleh. Dalam rumah tangga, dengan tujuan kebaikan, menjaga keharmonisan, menyenangkan hati pasangan, itu boleh. Yang kedua, bohong dalam mengakurkan orang, itu boleh. Ada 2 tetangga kita berselisih, ya, si kok ngadu ke kita, ngejelek-jelekkan itu, si kok ngadu lagi ke kita. Nah kita berbohong ke mereka, tidak, kau itu salah dengar. Uji dia kemarin, dia tuh ngerasa ngapalah kau berubah, padahal selama ini akrab, tetangguan deket. Ya. Walaupun dia ngadu jahat-jahat tadi Pak, jangan diomong ke. Ini kita nih kadang kalau ada orang ngadu, tetangga sama tetangga beribut, kawan sama kawan beribut. Oh, aduh nian kemarin. Cuma kau diam ya, jangan tahu kalau aku yang ngomong. Nah ditambah aja selesai gawean Pak. 2 orang yang berselisih, bohonglah Anda untuk mengakurkan dia, Anda berpahala. 2 orang selisih, kita berbohong supaya dia akur, berpahala. Ya. Selebihnya nggak boleh. Kata Nabi, mengakurkan orang, al-islah. Ya. 2 orang yang berselisih, kita menjadi juru damai, kita akurkan, kita damaikan. Sekalipun kita berbohong, tidak apa-apa, tidak berdosa. Yang penting dia damai. Ya. Dengan laki, dengan bini menyenangkan, idkhalus surur, ya enggak apa-apa. Jangan kaget.
bini ulang tahun pernikahan, laki beli ke pakaian, ya namanya beda selera gitu Pak ya. Masa diunjukkan uji bininya, ya Allah kak, Pak ya bener dikit, beli tas itu yang warnanya bagus dikit, ya udah tahu lakinya. Ibu berbohong Pak, bagusnya kak tas ini, dak kati yang jualnya di IG, di mana kakak dapat? Ya tas buruk, dak kati jualannya. Berbohonglah untuk menyenangkan pasangan, tidak apa-apa. Tapi selebih itu tidak boleh, ya, tidak boleh bohong. Dan jaminan Nabi adalah jujurlah Anda dalam ucapan, Anda akan dimasukkan Allah ke dalam surga. Nah sekarang masalahnya tidak ngomong. Aku tidak pernah Ustaz ngomong berbohong, alhamdulillah. Cuma galak berkelakar di WA baik. Bohong mulut tidak, WA yo sama baik Pak Bu. Ya. Maka dalam Quran itu di surat Yasin ditanya, ada diceritakan Allah dalam Quran, dikatakan nanti hari kiamat itu, ya, kalau kita kan sekarang berpikir ngomong dulu sebelum ada WA, yang namanya bohong itu kalau ngomong Pak, ternyata bukan. Maka dalam Quran itu Allah berkata, al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna. Kenapa mulut bisa, tangan bisa ngomong? Ternyata sekarang baru ketahuan banyak orang berbudi ngolah ke lewat WA. Janjian jam 3, ditanya di mana? OTW. Tidak ngomong pakai tangan. OTW padahal baru bangun. Iya. Kata Nabi, kafa bil mar'i kadiban ay yuhadditsa bi kulli ma sami'. Cukuplah seorang itu dikatakan pembohong dengan mengatakan semua yang dia dengar. Hati-hati. Jadi bohong itu bukan saja sengaja berbohong, tapi menceritakan semua yang dia dengar juga sudah masuk dalam kategori bohong. Dalam hal ini men-share. Yang punya tangan, yang punya kuota, yang punya handphone, ada grup WA. Kalau hadis Nabi tadi kita terapkan, cukuplah seorang dikatakan pembohong dengan menyampaikan semua yang dia dengar. Artinya hati-hati dengan share WhatsApp Anda. Aku tak berbohong, tak cuma nerus ke baik. Nah itulah yang kena. Nerus ke baik. Hadisnya apa? Kafa bil mar'i kadziban ayyuhadditsa bi kulli ma sami'. Dia tidak ada niat bohong, tapi dia hanya menceritakan semua yang dia dengar. Kata Nabi, itu masuk dalam kategori pembohong. Men-share semua yang kita baca tanpa ditelaah dulu benar atau tidaknya, ya. Maka hati-hati kita bersosialisasi di dunia media sosial ini. Nabi mengatakan kafa bil mar'i kadiban, cukuplah seorang dikatakan pembohong dengan menceritakan apa-apa yang dia dengar. Bukan dia yang berbohong, tapi hanya menceritakan semua yang dia dengar, itu sudah masuk dalam kategori pembohong. Nauzubillah. Maka hati-hati ngeser-ngeser ya. Kemudian yang kedua, wa aufu idza wa'adtum. Kalau kalian berjanji tunaikan, tepati janji. Berjanji tepat. Bayar utang sama kawan berasan. Yang paling banyak buat pertemanan itu pecah, itu putus adalah hutang. Hati-hati Bapak Ibu, ya. Hutang itu, maka pahala menghutang itu besar, karena tantangannya besar, ya. Kalau Bapak kira-kira tidak bakal kuat, kecewa, di PHP karena nunggu bayar hutang, lemak dah usah hutang, nginjuk bayar Pak, selesai. Karena orang berhutang itu hampir rata-rata mulutnya sama. Berhutang bagusnya, janjinya tepat, gitu ya. Kalah janji pilpres.
Pokoknya kaget bulan ini pasti ku bayar. Jadi kalaupun Anda berhutang belum bisa bayar, ngomong, jangan ngilang. Ini jurus yang lagi musim ini, berhutang, berjanji, kemudian sampai bulan bukan bayar HP, hutang bukan, ganti nomor HP. Jadi ya, orang yang berhutang ini matinya tidak selesaikan dulu hutangnya baru disolati oleh Nabi. Nabi ketika jenazah ada meninggal, kata Nabi, Allah hadain, apakah dia punya hutang? Iya Nabi. Kata Nabi, kamu menyolatkannya, aku tak galak. Sampai kemudian ada sahabat mengatakan, ya Rasulullah, alayya dainuh, saya yang bayar hutangnya. Baru kemudian disolati oleh Nabi. Hati-hati ya, apalagi yang galak berhutang dengan warung tetangga sebelah. Iya Pak. Kita ini kan penyakit kita mah itu, karena berkawan bertetanggo, utang lupa bayar sampai terugi wak sebelah itu berdagang nutup warungnya gara-gara kita berhutang. Sekalinya ke Indomaret ke Alfamart tak kata nak berhutang. Cash galo, tetanggo buka warung berhutang galo. Ini masalah. Berjanji Pak ya, tunaikan. Janji itu adalah hutang. Ini berhutang, ya, bayar. Apalagi yang makan pempek, makan 8 ngaku 3 lah kena galo itu dah. Lah berbudi lah ngezalimi pula ya. Nauzubillah. Pak, kamilah sudah Pak, kecil dulu waktu masih SMA. Galak makan pempek, asa istirahat ke kantin, makan 5, bayar 3. Bertobat lah Pak Gancang sebelum mati. Iyo. Saya bukan bercanda ini Pak, serius ya. Kalau masih ketemu bebek kantin itu datangi bayar pempeknya. Jangan ngitung ke sehari 3 kali 3 tahun. Yo. Banyak hitungannya itu Pak Bu. Yang ketiga, perbuatan yang dijamin Nabi kalau kita lakukan pasti masuk surga. Wa addu idza tumintum. Kalau kalian diberi amanah, tunaikan amanah itu, jangan khianat. Diberikan amanah, jadi apapun. Kalau tidak sanggup, kira-kira tolak amanahnya. Ya. Tolak amanah kalau nggak sanggup. Kalau sanggup, ambil, tunaikan. Anda dapat pahala, Anda masuk surga. Tapi kalau nggak bisa, lebih baik menolak. Sekarang sudah mulai banyak foto-foto berhamburan. Ya. Bacalek bakal calon legislatif. Kita tahu betapa inginnya, betapa berharapnya seorang yang menjadi caleg itu untuk dapat kursi. Tapi kita pun harus realistis bahwa yang nyalon 10, kursi 10, yang nyalonnya ada ya kali ke partai. Partai sekarang ada berapa? Hah? Kali ke 10 kalau dapilnya 10 kursi ya. Artinya kemungkinan untuk jadi itu hanya sekian persen, sedikit sekali ya. Maka tak heran karena harapan ingin jadi sangat tinggi, peluang sangat sedikit, janjinya manis. Cuma harus sadar caleg itu dari 180 yang nyalon cuma 10 yang terpilih. Jadi calon anggota dewan itu ada yang duduk, ada yang terduduk. Itu untuk menjemput amanah. Kalau sudah dapat amanah, tunaikan amanahnya dengan baik, dengan benar. Kalau kalian lakukan itu, kata Nabi, kalian masuk ke dalam surga. Kalau tidak, lemah tak usah. Saya ada, tidak usah saya sebutkan di siapa namanya, dari partai apa. Dia di daerah Musi Banyuasin pada 2019 dulu, dia kampanye dicalonkan partainya dan di posisi nomor 1 dia Pak. Di tengah-tengah perjalanan dia belajar, dia membaca hadis, begitu beratnya amanah. Ternyata di ujung kampanye dia berkampanye lain. Pak, tolong jangan pilih saya. Ado itu Pak ya. Di Banyuasin, Musi Banyuasin.
Nggak usah saya sebut partainya ya. Ada seorang ustadz nyalonnya, pekansnya tinggi maju. Cuma begitu beriring dengan jalan, dia renungi, dia rasa dirinya tidak kuat amanah, itu sebenarnya berkhianat dia kepada partainya kan. Cuma dia tidak berani mengemban amanah yang begitu berat, mundur dia. Kampanyenya apa? Jangan pilih saya, pilih yang nomor 2 saja. Bapak Ibu rahmati Allah, artinya amanah itu berat. Inna aradnal amanah. Kami berikan amanah, tanggung jawab, tawarkan kepada gunung, kepada bumi, kata Allah. Semua menolak. Wa hamalahal insan. Kami berikan kepada manusia, manusia nerima. Jadi sudah kodrat kita menerima amanah. Kita tidak bisa lari dari itu. Tergantung kapasitas amanah tadi. Kalau Allah posisikan Anda sebagai kepala pada suatu perusahaan, itu amanah Anda berat, tunaikan. Kalau kita punya amanah sekarang, lakukan, antarkan amanah tadi menjadi tangga kita menuju surga Allah. Jangan malah menjadi tangga menuju ke jurang nerakanya Allah. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Karena jabatan bapak amanah itu pemberian Allah. Yu'til mulka may yasha. Allah yang kasih amanah, Allah yang kasih jabatan. Mati-matian kita kejar jabatan, kalau bukan bagian kita tidak dapat. Tidak dapat. Oleh karena itu ketika dapat, tunaikan dengan baik. Itu komitmen kita kepada Allah. Yang pertama, jujur dalam ucapan. Yang kedua, kalau berjanji harus menepati. Yang ketiga, tunaikan amanah. Yang keempat, wahfadhu furujakum. Jaga kemaluan kalian. Maka dalam Islam, laki-laki, perempuan yang sudah dewasa, yang sudah mampu untuk menikah, nikahkanlah. Yang sudah menikah, jangan kanji. Iya Pak. Menjaga furujakum. Jangan berzina. Wal'iyadzubillah. Zina itu bukan melakukannya, mendekatinya saja, kata Allah jangan. Wala taqrabuz zina. Mendekati zina saja jangan. Afanallahu minha. Mudah-mudahan Allah jauhkan keluarga kita, Allah hindarkan keluarga kita, anak cucu kita, saudara-saudari kita, tetangga kita dari perzinahan. Wal'iyadzubillah. Musibah Bapak. Dan godaannya sangat berat. Apalagi bapak-bapak yang berinteraksi di luar dengan orang banyak, bekerja di luar, yang meninggalkan keluarga. Kadang-kadang laki kalau deket bini, tunak bagus, dia takut dengan bininya, begitu jauh, lincah juga. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah, jaga komitmen ini kepada Allah. Ya. Sama, laki-laki perempuan. Maka kalau ada telepon masuk, ibu-ibu, perempuan, laki-laki jangan terlalu senang teleponan sama lawan jenis. Kalau dulu wong ngomong, bapak itu ya, ibu-ibu itu takut dengan khawatir dengan pergaulan anak-anaknya. Sekarang dunia terbalik, anak khawatir dengan emaknya, takut salah bergaul. Iya Pak. Semenjak banyak medsos ini, Pak, bertemu dengan kawan sama-sama alumni SMA dulu, chatting, WA, teleponan, hati-hati. Perempuan kalau dapat telepon dari laki-laki, tidak usah nak melambai-lambai, tidak usah nak halus-halus, kasar-kasar ngomong tidak apa-apa. Kalau dengan laki bagus, lembut-lembut. Ini terbalik kadang dengan laki, mentak dengan orang lain halus, berusaha. Anak-anak kita coba dengan siapa dia teleponan, perhatikan dengan siapa dia WhatsAppan. Kalau perlu istri itu HP istri lihat dengan siapa dia WA. Jangan takut. Ibu tidak punya hak memeriksa HP bapak. Iya. Tapi bapak punya kewajiban melihat apa yang dilakukan istri di handphonenya. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai laki-laki,
Orang yang beriman, kepala keluarga, jaga dirimu, jaga keluargamu dari api neraka. Kalau neraka itu kira-kira datangnya dari handphone, perhatikan handphonenya. Wal'iyadzubillah. Jago, didik, edukasi. Ya. Ini seperti main-main saja, tapi serius Pak. Betapa banyak keluarga rusak gara-gara reuni, ketemu reuni, tukar WhatsApp. Wal'iyadzubillah. Mudah-mudahan Allah jauhkan semua yang ada di masjid ini dari sifat itu, dari perbuatan itu. Anak-anak kita, dengan siapa mereka WhatsAppan, dengan siapa mereka berkomunikasi, dan siapa bergaul. Bapak itu punya fungsi berat, ibu itu punya fungsi pengawasan yang sangat berat. Waghuddu absarakum, jaga pandangan kalian. Jago pandangan kalian. Maka yang muda-muda, kalau kira-kira mampu nikahlah. Yang punya anak, lah sudah usia matang, nikahkanlah. Saya kemarin dapat cerita Pak, ada orang batal nikah gara-gara duitnya tidak cukup. Idza ja'akum man tardawna dinahu wa khuluquhu, kalau datang kepada kalian wahai bapak, wahai ibu, seorang laki-laki yang kalian ridha dengan akhlaknya, ridha dengan agamanya, mau menikahi anak perempuan kalian, fazawwijuhu, nikahkanlah. Kalau kalian tolak, nanti akan jadi fitnah di dunia. Wal iyadu billah. Akan jadi musibah. Punya anak betino, sudah sampai masanya menikah, datang laki-laki yang baik akhlaknya, baik agamanya, nikahkan. Tidak usah harus syarat pakai Pajero, pakai mobil mewah, nikah harus di hotel. Sejak kapan itu bapak kawin dulu cuma pakai tenda biru, minjem pulau terpal. Masih berduit baik sekarang. Kita beli rumah, anak sekolah. Ini lingkungan yang buat kita begini Pak. Kalau nak nikah harus di hotel nian. Ada yang ngadu ke saya, Ustadz, aku ini lah nak nikah, cuma apa? Emak aku tak boleh, lakiku harus PNS nian, emak kau tuh suruh kawin. Ngalak lolo jadi wong tua. Jangan terlalu mengecilkan hidup itu harus kau sudah kerja dan sebagainya. Realistis saja. Maksud saya realistis apa? Realistis yang penting anak ini sudah ada pendidikannya, sudah sampai usianya, sudah arahkan. Kalaupun mantu gitu tuh miskin, bapak modali. Iyo. Banyak sekarang musibah gini Pak, ditunda-tunda menikah gara-gara belum cukup untuk beli hotel, untuk sewa hotel, untuk dan sebagainya. Rukun nikah itu tidak perlu resepsi di hotel, tidak perlu. Dan ketahuilah begitu pernikahan dipersulit, zina akan dipermudah. Waliyadzubillah. Ada orang mau menikah, kita halang-halangi dia, maka dia akan mudah untuk berzina. Waliyadzubillah. Maka support yang mau nikah cepat. Pahala besar kalau ada orang kaya, mana yang nak nikah, nikahkan. Maka di Pemkot ini sudah berjalan berapa tahun? Dari zaman Pak Al-Hidir masih Kabak Kesra dulu. Ada basic agama, dibuat ada nikah apa namanya? Bukan nikah siri Pak, nikah masal ya. Yang nak naftar lajulah. Ya aku dengar ada lagi kemarin Pak, dalam waktu deket-deket inilah. Yang nak naftar lajulah, cuma yang belum punya bini, yang sudah punya bini jangan. Ya. Bagus Pak. Jadi bukan cuma hitam be masal, nikah masal juga ada. Iya enggak apa-apa. Itu kan yang dipakai anggaran APBD, uang rakyat. Habiskanlah untuk hal-hal yang bermanfaat untuk umat daripada mengundang artis. 17-an ngundang artis. Ketik gawe ya. Habiskan anggaran negara itu untuk program-program keumatan yang halal, yang baik, yang tujuannya adalah untuk memberikan hal-hal baik untuk masyarakat. Insya Allah jadi berkah. Bapak, bolehlah kalau ada calon-calon anggota dewan yang nak nyalon. Ya, programnya apa? Nikah gratis. Tunjuklah Pak. Yang buntu-buntu itu yang nak nikah. Wa kufu aidiakum. Jaga mata, jaga pandangan.
ya, dan dua ini adalah obatnya menikah, ya. Jangan terlalu dijago matonyo, ya. Yang halal lihat. Mata kita ini diharamkan dari 3. Mata kita haram memandang 3 hal. Pertama, haram memandang kepada yang bukan haknya, ya. Yang kedua, tidak boleh melihat makhluk Allah dengan pandangan hina. Yang keempat, tidak boleh memandang dengan pandangan ta'zim kepada makhluk. Bagaimana memandang pandangan hina? Dia lihat mengecilkan orang, itu pandangan hina, Pak, tidak boleh, ya, berdosa gitu. Kemudian memandang orang dengan ta'zim, you know? Kayu, mulai kalau ada orang kayu itu sampai kakinya kena cium, Pak. Becepet nian. Banyak model-model yang mandang begitu. Kalau dengan atasannya, jangan ke apa, pokoknya Pak, ya Allah, begitu tak lagi jadi pejabat, selesai, tak ditolehnya. Itu mata-mata yang begitu. Waliyadzubillah. 3 pandangan cara mata kita memandang dalam Ihya Ulumuddin. Yang pertama, tidak boleh memandang kepada yang haram. Kedua, jangan memandang dengan pandangan mengecilkan. Yang ketiga, jangan mengagungkan makhluk. Bagaimana kita contoh? Salah satu contohnya saja. Muhadram Uwais Al-Qurani. Ada muhadram namanya Uwais Al-Qurani. Uwais Al-Qurani ini adalah orang soleh, wali Allah. Ketika Baghdad dilanda kelaparan dahsyat, orang-orang kayanya tidak peduli kepada orang miskinnya kelaparan. Apa yang terjadi? Orang kaya kalau makan habis itu dibuang, nggak habis dibuang. Kemudian dilemparkan di kotak sampah. Uwais Al-Qurani melihat fenomena ini, beliau menangis. Apa kata Uwais Al-Qurani? Saya takut ya Allah, kalau ada umat Nabi Muhammad yang kelaparan kemudian nanti saya dihisap oleh Allah. Uwais Al-Qurani orang miskin, tapi pikirannya sangat kaya sampai memikirkan perut-perut orang miskin. Apa yang beliau lakukan? Karena hanya itu yang beliau bisa. Di malam hari beliau berkeliling kotak sampah satu ke kotak sampah yang lain. Beliau pilah mana kue-kue yang roti-roti. Kalau roti Arab itu yang roti gandum keras itu, Pak. Kalau dilempar, kalau udah berhari-hari keras sekali, tapi nggak rusak, nggak basi dia. Dia ambil yang masih bagus-bagus, kemudian diberikannya kepada fakir-fakir miskin. Bukan ngeprank, memang beliau nggak punya, orang miskin juga. Tapi pikiran beliau adalah bangsawan, adalah orang-orang kaya yang memikirkan perut orang miskin. Uwais Al-Qurani. Suatu hari beliau mengambil itu, tiba-tiba bertemu dengan anjing. Mohon maaf, anjing. Siapa yang tidak tahu derajat kewalian Uwais Al-Qurani yang Nabi katakan, Umar, Ali, kalau kalian ketemu dengan Uwais Al-Qurani, minta dia beristighfar untuk kalian, pasti Allah ampunkan dosa kalian. Uwais Al-Qurani yang baktinya sama ibunya sangat baik, wali Allah. Begitu beliau sedang memungut potongan-potongan kue orang kaya yang dibuang tadi, diambilnya, kemudian datang anjing juga di kotak sampah yang sama, ingin mengambil makanan. Apa yang Bapak lakukan kalau Bapak sedang duduk di situ tiba-tiba datang anjing? Apa yang Anda lakukan? Pasti diusir. Anda manusiawi. Tapi kita bicara tentang Uwais Al-Qurani. Uwais Al-Qurani kemudian berkata kepada anjing itu, ya hadza. Bagaimana Uwais Al-Qurani, seorang wali Allah, berkata kepada anjing, ya hadza. Beliau tidak ingin memandang rendah kepada anjing itu. Tidak dipanggilnya ya Kalb, hei anjing, tidak. Padahal kalau dipanggil ya Kalb, memang anjing. Ya hadza, wahai yang datang ini. Wahai yang datang ini, kata Uwais Al-Qurani, khudh ma yalika wa akhudhu mimma yali. Kau ambil yang layak untukmu, saya ambil yang layak untukku. Kalau saya selamat melewati sirat dan saya masuk surga, fa ana khairum minka. Saya lebih baik, lebih beruntung dari kamu. Tapi kalau saya gagal melewati sirat, saya masuk ke neraka, kau lebih baik daripada aku. Uwais Al-Qarni yang mengatakan itu. Bagaimana cara beliau memandang?
hamba yang dijadikan Allah sebagai walinya, yang dekat dengan Allah, yang kalau berdoa pasti diijabah. Memandang anjing dengan pandangan tidak menyepelekan. Kita tidak lebih baik dari Uwais Al-Qurani, tetangga kita tidak lebih buruk daripada anjing. Kadang-kadang kita melihat orang dengan pandangan rendah. Na'udzubillah. Betapa banyak mata ini mengakibatkan kita masuk ke dalam neraka. Maka nasihat untuk saya dan kita semua, biasakan mata ini memandang kepada orang lain dengan pandangan ta'zim, muliakan mereka, pandang mereka sebagai hamba Allah, makhluk Allah yang dimuliakan oleh Allah. Siapapun dia, apapun status dan profesinya, apapun suku, ras dan agamanya, pandang mereka sebagai manusia. Maka Al-Habib Ali Al-Jifri menulis satu buku. Buku ini ditulis ketika fenomena merasa lebih baik daripada orang lain lagi gandrung-gandrungnya di Mesir. Beliau menulis apa? Al-Insan wat Tadayyun. Manusia dan keberagamaan. Beliau menulis bukunya tebal, sangat indah sekali, mengingatkan kepada kita bahwa berinteraksi dengan manusia, interaksilah karena mereka sama-sama manusia dengan Anda. Jangan karena alasan beda agama, beda jenis pakaian, kita lebih sering pakai sarung, mereka celana, sehingga kita merasa lebih baik daripada yang lain. Tidak, semua kita di mata Allah sama, semua kita dititipi oleh Allah ruh dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga yang membedakan kita hanyalah beda di hadapan Allah, bukan di hadapan manusia. Fala tuzakku anfusakum, untuk merasa lebih hebat, lebih suci, lebih baik. Allah melarang kita dalam Al-Quran. Kenapa? Huwa a'lamu bimanittaqa. Allah lebih tahu siapa yang paling bertakwa. Tugas kita adalah jangan gunakan mata ini memandang kepada yang haram, jangan melihat orang lain dengan pandangan merendahkan, dan jangan melihat dunia dengan pandangan ta'zim, mengagungkan. Itu saja cukup. Jaga pandangan kalian, kata Nabi SAW, aku jaminkan surga bagi kalian. Yang keenam, wa kuffu aydiyakum, jaga tangan kalian dari menzalimi orang lain, dari menyakiti orang lain, karena bisa jadi kita punya kesempatan menyakiti orang lain. Karena saat ini kita muda, saat ini kita kuat, saat ini kita pejabat, tapi ingatlah, kata Nabi, ketika kau memiliki kekuatan bisa mengalahkan orang lain, menyakiti orang lain, ingatlah bahwa Allah juga punya kekuatan yang bisa menyakiti engkau. Maka jangan sampai murka Allah jatuh kepada kita karena kita menzalimi saudara-saudara kita. Zalim tidak boleh. Al-zulmu zulumatun yaumal qiyamah. Kezaliman adalah kegelapan hari kiamat. Jangan sampai kita berlaku zalim karena kita masih kuat, kita punya relasi, kita punya ilmu dan sebagainya, sehingga kita melanggar hak-hak saudara-saudara kita. Itu yang dijaminkan Nabi SAW. Lakukan 6 hal, maka Nabi menjaminkan surga. Yang pertama, jujurlah dalam berkata. Yang kedua, tunaikan ketika berjanji, tepati janji. Ketika diberi amanah, kita tunaikan dengan penuh kebaikan dan maksimal. Yang keempat, jaga kemaluan kita, jangan berzina, ya, arahkan kepada yang benar, yang halal. Seorang yang memiliki hasrat kemudian dia berzina, dosa, tapi ketika dia diberikan kepada istrinya, kepada pasangan yang sah, itu menjadi sedekah. Nabi mengatakan, wa fi bu'di ahadikum sedekah. Dan ketika hasrat kalian naik, kalian berhubungan dengan pasangan kalian yang halal, itu menjadi sedekah. Sahabat bertanya, ya Rasulullah, kok bisa? Kata Nabi, ketika kalian salurkan kepada yang haram menjadi dosa, ketika kalian salurkan kepada yang halal, itu menjadi pahala. Yang kelima, guddu absarakum, jaga mata. Dari mana? Khususnya 3 hal: memandang yang haram, memandang kepada makhluk dengan mengecilkan, kemudian memandang kepada dunia dengan menta'zimkan. Yang keenam, jangan berbuat zalim. Tangan kita jaga, tubuh dan lisan kita jaga, jangan sampai
kita melakukan perbuatan zalim. Mudah-mudahan bermanfaat, kita amalkan dalam kehidupan dan membawa keberuntungan insyaallah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Kalau ada yang mau didiskusikan, masih ada 10 menit lagi untuk menuju jam 6. Silahkan. Kalau tidak, kita tutup dengan doa. Dan kopi sudah dingin, kamu lemak labis, aku belum kusentunian. Silahkan makan snacknya, jangan mikir bungkus. Mungkus jatah Ustadz. Mudah-mudahan kita semua diberkahi, diberikan kesehatan, diberikan keberkahan anak istri kita, keluarga kita dijaga dari hal-hal yang kita tidak inginkan. Allah jauhkan dari pengaruh narkoba, Allah hindarkan dari pengaruh minuman keras, Allah hindarkan dari pengaruh pergaulan bebas. Ila hadhihi niyyah wa kulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. Ya kana أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله اللهم صل على نبينا وشفينا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم اللهم انظر إلينا بعين رحمتك ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا ربنا أعطنا بأننا نختار Kak, dapat Masya Allah, sehat-sehat terus Kak. Baru mantap itu.